Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Iksana UPA, salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar, di mana saya di sini bertujuan datang untuk mewawancarai saudara tersendiri mengenai bagaimana sih saudara itu di dunia perkuliahan tersendiri. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arka. Saya merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin, program studi statistika. Saya merupakan juga saya berasal dari kota Sorong, Papua, dan saat ini saya sedang menempuh di semester 4. Baik, terima kasih saudara Raka. Oke, jadi mungkin Arka ya. Ya, Oh Arka. iya, Arka. Baik, jadi mungkin bisa nih ke pertanyaan pertama di. Iya. Kan tadi saudara bilang kalau kuliah di Universitas Hasanuddin di Fakultas Statistika ya. Iya. Tadi di Fakultas Statistika. Oke, jadi bisa ceritakan dulu kenapa bisa memilih untuk berkuliah di Makassar dibanding di Sorong. Karena di Sorong tuh ya, seperti yang kita tahu toh, akreditas pendidikan di Makassar ini jauh lebih baik daripada kota Sorong. Nah, itu kenapa alasan saya memilih di Makassar. Nah, saya juga lihat di beberapa sejarah toh, orang-orang Makassar nih orang-orang yang hebat dalam pendidikannya. Sehingga itu yang menyebabkan saya untuk termotivasi ambil kenapa harus kota Makassar. Jadi saya bilang sama siapa orang tua tuh, bilang sudah saya mau kuliah, tapi saya mau kuliah di Makassar saja daripada di Sorong, seperti itu. Oh, jadi saudara lebih memilih berkuliah di Makassar dibanding di Sorong ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kan program studinya statistika. Ini memang program studi yang saudara sendiri inginkan atau memang dipaksa sama orang tua? Sebenarnya kalau dari paksaan orang tua tuh terada ya, karena orang tua itu, siapa orang tua tuh mereka cuma mau sini kuliah. Jadi kalau untuk paksaan tentang saya mau jurusan apa itu terada. Cuman kenapa saya mau ambil jurusan statistika, karena saya pikir itu jurusan yang masih jarang orang ampuh begitu. Masih jarang orang ambil itu jurusan statistika, yang banyak itu jurusan teknik atau apa. Jadi makanya saya tertarik. Saya merasa tertantang sapu diri toh untuk ambil jurusan statistika, apalagi saya suka untuk menghitung-hitung begitu. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi selama di Makassar bisa mungkin diceritakan bagaimana gambaran lingkungan perkuliahannya tersendiri. Ya, jadi kalau di lingkungan perkuliahan itu sebenarnya ada beberapa hal yang buat saya kaget toh. Karena saya tak pernah lihat hal-hal yang seperti itu di Papua. Sebenarnya kalau untuk pertemanan tuh saya punya beberapa teman sebelum kelas offline toh, karena sebelumnya itu kita kelas online hanya satu semester. Satu semester kelas online ya. Kita kelas online. Nah, pas semester 2 tuh saya punya teman, tapi teman saya ini saya tak pernah ketemu. Saya cuma baku chat, tanya tugas toh. Waktu di kelas online. Iya, waktu di kelas online. Kadang juga saya satu kelompok dengan dia toh, karena saya dan dia itu sapu nama di absen tuh berdekatan dengan dia. Jadi otomatis begitu sekelompok. Jadi saya sering sekelompok sama dia tuh. Nah, pas saya kaget waktu saya baru ketemu sama dia di kelas offline. Di kelas offline. Nah, itu semester 2 ya. Semester 2. Kenapa saya kaget? Bilang, ini siapa teman online di waktu kelas online kemarin, tapi kenapa dia lihat saya tuh kayak orang yang terlalu aku kenal. Oh, jadi kayak tidak saling kenal gitu. Ya, padahal saya dan dia kemarin itu intens untuk baku chat tanya tugas toh. Tapi sekarang kenapa kayak orang yang terlalu aku kenal? Mungkin karena faktor libur kah atau apa? Saya sudah libur semester, saya setelah UAS itu saya sudah pernah chatan sama dia toh. Cuman mungkin faktor itunya
saya libur berapa bulan tuh saya terada chat dia. Mungkin ya faktor ini tuh jadi saya maklumi. Oh, jadi lebih dimaklumi ya. Iya. Oke. Baik, selain teman-teman yang tadi disebutkan kan cuma ada satu orang ya tadi kalau boleh tahu. Iya. Satu orang. Kalau teman-teman yang lain itu kayak gimana? Kamunya sendiri. Teman-teman lain yang satu ini Satu fakultas. satu fakultas. Kalau sebenarnya teman-teman lain itu satu fakultas bagaimana ya? Mereka semua gengsi-gengsi begitu. Saya merasa saya kayaknya terlalu ditemani karena saya dari Papua tuh, padahal saya kan juga aslinya asli Bugis sebenarnya, cuman ya saya lahir dan besar di Papua, tapi saya orang tua itu asli Bugis tuh. Mungkin mereka terlalu berteman dengan saya karena saya asalnya dari Papua. Dan ya mungkin mereka pikirnya bahwa orang-orang dari Papua itu adalah orang-orang yang istilahnya ketinggalan lah daripada Lebih mereka ke tuh. keterbelakangan mungkin gitu ya. Padahal di Papua tuh hampir sama Makassar. Terhadap perbedaan. Mall di sini sama mall di sana itu sama. Toh, cuman yang bedanya di sana itu agak-agak mahal, di sini kan agak-agak murah. Makanan depo makanan itu agak-agak murah di sini daripada di Sorong. Di Sorong ya. Jadi saya berpikir kenapa saya terhadap teman ini, kita terhadap mau temani toh, sampai sapu teman online juga itu, langsung kayak orang terlalu kenal. Pas ketemu gitu. Jadi mungkin, tapi saya masih positive think toh, mungkin karena faktor berlibur kemarin. Tapi kenapa sampai sekarang itu dia terlalu bicara sama saya? Terus mau bicara ya sampai sekarang. Kalau boleh tahu sekarang kan sudah semester 2 ya? Enggak, sekarang ini saya semester 4. Oh iya. Jadi kejadian waktu semester 1 sama semester 2. Semester 2. Tapi kalau sekarang teman yang udah diajak bicara itu maksudnya sekarang masih bicara atau tidak? Kalau bicara tidak terlalu. Nanti saya bicara itu kalau ada tugas kelompok. Kalau terhadap tugas kelompok saya tidak bicara. Itu pun saya tidak bicara langsung. Saya cuma bicara melalui grup. Oh, melalui grup kadang saja, direspon, ya. kadang tidak direspon. Jadi saya pikir lah kayak apa? Sama seperti sapu kehadiran tuh tidak dianggap di kelompok begitu. Bahkan saya pernah dapat cerita bahwa saya ini teraktif dalam kelompok, padahal saya tidak tahu. Kayak saya biasa kasih saran atau begini, mereka tidak mau respon. Toh, tapi ketika saya yang tugas saya lagi untuk kerjaan kelompok toh, terada mau bantu. Oh, jadi lebih ke kalau misalnya ada tugas kelompok, paling yang kerja itu kamunya sendiri. Kalau saya kerja sendiri tidak ada yang mau bantu. Tapi kalau yang lain kerja, kalau kamu bantu dibilangin beban begitu ya mungkin. Bukan, terada respon. Oh, tidak ada responnya gitu ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya, jadi kan tadi sudah dibilang nih bagaimana kayak lingkungan kampusnya sebagai seorang mahasiswa ya sampai sekarang ya. Jadi kebiasaan Kak Raka sendiri itu Kak Arka sendiri itu lebih suka bergaul sekarang, mungkin ada temannya atau memang masih tersendiri Ki begitu? Ya, kalau saya sekarang masih sendiri. Saya terada yang seperti bilang circle itu terada. Karena ya teman-teman saya ini mungkin saya selalu ditolak toh untuk masuk circle mereka. Mungkin karena saya orang pelosok atau apa, tapi saya terlalu peduli. Saya lebih baik sendiri daripada punya teman-teman seperti itu. Karena yang saya pikir saya tak pernah jahat sama mereka, tapi kenapa mereka jahat sama saya? Toh? Jadi di situ daripada saya bermasalah dengan orang-orang sini, saya juga tidak mau punya musuh. Jadi mending saya yang menjauh, saya yang pergi. Jadi kalau kerja tugas itu paling pergi ke kafe sendiri, saya tak pernah ajak orang. Kadang saya ketemu teman kelas tuh di kafe yang sama, hanya sekedar ketemu, terhadap aku sapa, terhadap apa, hanya seperti itu. Jadi tidak ada kayak disapa halo Kak Arka gitu? Terada. Kan biasanya kalau kita ketemu kita berteman tuh ketemu di kafe, paling baku cerita dulu tuh, ini terada. Oh, jadi seperti orang terlalu kenal, kayak kok siapa? Oh, kayak gitu ya. Gambaran lebih
jelasnya tentang lingkungan pertemanannya ya. Ya. Kalau boleh tahu lingkungan pertemanan Kak Arka sendiri selama di Sorong dengan di Makassar itu berbeda atau memang sama saja gitu? Wih, beda sekali. Siapa teman di Sorong tuh baik-baik semua ya. Bahkan saya lebih dianggap keluarga daripada sapu keluarga di teman-teman saya toh. Tapi kalau di sini terada. Saya bahkan berharap saya punya keluarga baru nih di Makassar, tapi terada mau terima saya untuk jadi teman. Bahkan jangankan jadi teman, dianggap teman pun terada. Saya apa ya? Saya merasa saya di Makassar nih sendiri. Terada keluarga, terada teman. Sampai sekarang ya Kak Sampai gitu? sekarang. Oh jadi lebih kalau misalnya libur semester Ya saya langsung pulang. langsung pulang gitu. Kalau Kan biasa sahabat teman-teman ikut S1 toh. iya. Saya terada, saya langsung pulang. Ngapain saya di sini? Saya tidak punya teman, saya tidak punya keluarga. Ini saya pulang, saya kumpul sama sapu teman-teman lama toh. Oh gitu ya. Itu biasa yang saya biasa mau balik lagi ke Makassar karena ya saya terada teman, saya terada keluarga yang bisa hibur saya kalau saya pusing toh. Seperti itu. Oke, baik Kak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan hambatan-hambatan seperti apa yang Kak Arka sendiri rasakan selama berkuliah kurang lebih 2 tahun ya 4 semester ya. Iya. Iya. Hambatan-hambatan seperti apa yang Kak Arka sendiri rasakan Kak? Kalau sapu hambatan di semester 1 itu terada. Karena sapu teman-teman itu dia bantu saya toh untuk kerja tugas. Ada satu sapu teman di teman kelas itu, dia selalu bantu untuk kerja tugas. Tapi itu hanya di semester 1 yang seperti saya bilang tadi. Tapi di semester 2 itu hambatan itu sudah mulai terasa. Karena kenapa? Terada teman yang mau bantu, terada teman yang istilahnya kita tidak tahu toh. Kita biasa bertanya di teman, tapi ini terada. Kadang untuk menjawab itu ada aja, cuman biasa bukan biasa selalu tidak direspon sama teman-teman. Tidak direspon ya. Tidak direspon. Jadi saya biasa kesulitan kalau saya tidak mengerti toh. Jadi saya biasa rekam sapu dosen ketika menjelaskan toh, saya rekam supaya saya tidak lupa. Jadi kalau ada saya tidak mengerti toh, saya lihat saya tadi tuh sapu rekaman atau tidak, saya cari jawabannya sendiri di Google atau di mana. Oh, jadi seperti itu ya mungkin hambatan-hambatan yang Jadi Kak Arka rasakan ya. jadi kayak lebih istilahnya mandiri sih, lebih kerja sendiri. Lebih kerja sendiri Kak. Oke Kak. Oke, baik, terakhir Kak Arka saya ingin tanyakan kalau boleh tahu apa sih yang dirasakan Kak Arka dan kesan pesannya Kak Arka selama berkuliah di Makassar? Kalau saya jujur, saya selama di Makassar nih saya tertahan. Saya biasa kepikiran ini saya pulang ke rumah. Karena saya tidak tahu pergaulan di Makassar itu kayak begini kah atau bagaimana. Saya tanya teman saya tuh yang pernah di Makassar. Dia bilang, ada yang bilang itu tidak betul, tapi ada yang bilang juga betul. Berarti ada yang merasakan sama seperti apa yang saya rasakan toh. Tapi ada juga tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya pikir, ini saya pulang ini saya pulang teman-teman di Sorong nih pasti tidak seperti orang yang di sini. Di Makassar. Di Makassar, saya lebih dianggap manusia di Sorong daripada di Makassar. Itu hal yang membuat saya selalu ingin pulang toh. Saya rindu juga sapu keluarga karena di Makassar nih yang kayak betul-betul kosong. Saya terada keluarga, terada kerabat, terada teman, terada. Yang saya harapnya, pasti saya bakal punya teman banyak nih di Makassar. Saya punya saya punya teman baru, kenalan baru, keluarga baru. Tapi ini tidak sesuai harapan saya. Malah kebalikan. Jadi terkadang saya dimarah-marah sama dosen. Kenapa kau tugas begini? Kau tidak seperti kau tidak seperti kau teman toh? Tugas kau teman tuh, bagus-bagus semua. Kenapa kau seperti ini? Langsung saya bilang, karena saya kerja sendiri bu. Terus dosen itu bilang, kenapa kau tidak gabung sama teman-temanmu? Terus saya bilang, lah saya sudah mau gabung bu, tapi terada yang mau respon.
Ataupun saya kalau ketemu di luar di kafe Bu, saya terada disapa, terada disenyumi, kayak seperti orang terada dikenal. Kan saya bilang tadi itu satu teman itu satu orang di semester 1 yang sering bantu saya kalau saya tidak mengerti toh. Itu saya jelaskan juga ke sapu dosen. Terus dosen bilang kenapa begitu? Terus saya bilang saya tidak tahu Bu, mungkin efek lama libur terus terada saya chat toh karena saya juga pulang kampung dan terus ngumpul-ngumpul di sapu teman di Sorong. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya Kak. Oke, saya rasa informasi yang saya dapatkan sudah cukup dan segala informasi dan data yang telah Kak Arka sendiri berikan itu akan jadi rahasia dalam penelitian saya tersendiri. Baik, dari itu saya izin tutup sesi wawancara kali ini ya Kak. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terbesar buat Kak Arka telah boleh menceritakanlah sedikit tentang bagaimana sih itu dunia perkuliahan. Oke, dengan itu saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.